Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li rahmatil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Hasan al-Basri al-Qadir al-Jilani wa Syafi'i al-Mustami wa ila ruhi al-Maqami Hamid Muhammad al-Ghazali wa Syekh Hasan al-Madani wa Syekh Muhammad Abdul Aziz wa Syekh Syarul Syekh al-Aziz Muhammad Sani wa Syekh al-Aziz Muhammad Zaidi bin Abdul وإلى أرواح مشايخنا وعالمنا والدينا وأجدادنا جداتنا وخرباتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الله تواشنا وإياهم بالرحمة والمغفرة واجعل درجاتك الذين ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا محبته ويتوفانا على ملتهم ويشفنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على كل ما يسلك أصواله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmatan وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga di subuh Kamis ini kita sama-sama bisa berhadir
di Masjid Fathul Iman, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan selalu diberi taufik hidayah oleh Allah. Di antara nikmat yang diberikan Allah yang sifatnya maknawi adalah itu nikmat taufik hidayah, sehingga kita bisa tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya juga melaksanakan sholat sunat subuh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunat fajar, salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah itu bukan nikmat taufik hidayah, itu bukan nikmat maknawi? Itu adalah bagian dari nikmat yang sifatnya maknawi, yaitu hidayah Allah. Di samping nanti ada musyahadah, ada muraqabah dan lain sebagainya. Nah, makanya guru mengajari dulu di antara amalannya supaya diberi Allah Ta'ala nikmat, bukan cuma nikmat isi saja yang bisa diraba dirasa itu, tapi juga nikmat maknawi. Amalannya di antaranya membaca yang kita baca 6 kali tadi, yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Nah, sunat subuh itu salawatnya tadi bagus itu, ya, itu ada di hizib hari Senin, senang di daerah Al-Khalaqah. Nah, pagi dibaca 3 kali, kemudian karena solehnya pulang habis maghrib kan baca 3 kali. Di antara khususiyatnya adalah pertama, gufirat dunubu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muhiyat sayyi'atu, segala kesalahannya dihapus dari catatan keburukan kita. Yang ketiga, dama sururu, orangnya gembira terus. Nah, ini memang gembira Ustaz. Banyak besi duit, gembira. Nah, duit kalau kita lihat gembira juga. Duitnya udah pilihan di bawah banyak kan. Ya, orang gembira terus hati. Nah, keempat, udian hajatu, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Nah, kelima, uktiya amalu, diberikan segala cita-citanya. Nah, punya cita-cita apa? Karena diberi oleh Allah dan dikabulkan juga. Dan yang keenam adalah itu ditolongi oleh Allah daripada segala musuhnya. Nah, syaitan itu ada Tuhan, ya, mati-matian hendak menjerumuskan kita sampai akhir hayat kita mereka. Bahkan syaitan datang menyerupai orang-orang yang kita cintai. Ada bahkan nama menyerupai guru, bapak dah aku guru ikam dia, nama jadi sifat 20 hari yang mengajarkan jadi sesat ya Bapak ya. Syaitan karena mati menggoda, tapi orang tahu kalau tergoda oleh syaitan itu tadi. Disuruhnya kita berpindah keyakinan. Maka menyerupai guru kita, coba bayangkan, monta tipu kita sudah disitu kalau ditolong oleh Allah Ta'ala, mari ibadah kita. Nah, mudah-mudahan dengan berkat sholawat itu tadi juga Allah Ta'ala perlu kita barakaan, dan mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum muliakan para alim ulama di lingkungan Masjid Fathul Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid darin amin. Allah awhallahu ila Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ujar Allah, ya Musa, in aradta an akuna aqrabu ilaika min kalamika ila lisani. Hai Musa, kalau kamu kepengen aku ini lebih dekat kepadamu
daripada kalammu terhadap lisanmu. Nah, kita memandang kadang-kadang suara kita kalau lawan lisan parah banget nih. Mun kada lisan alih juga badan. Nah, parah banget antara kalam kita, ucapan kita dengan lisan. Anda jika Allah Ta'ala, aku ini lebih dekat daripada kalammu terhadap lisanmu dan daripada was-was atau geletek hati engkau dan daripada ruh engkau terhadap badan engkau. Nyatu nih, ruhul badan. Dan daripada pandangan matamu terhadap mata kamu sendiri dan daripada pendengaranmu terhadap telingamu. Benar benar. Namun hendak aku lebih dekat daripada itu semuanya. Fa'akthir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaki wahai Musa, engkau bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini coba kan. Nabi Musa itu disuruh bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi Musa anak Badar tahu keutamaan jadi umatnya Nabi Muhammad ini. Termasuk ada Lailatul Qadar dan segala macam. Mungkin itu ya Allah, ij'alni ummatan Muhammadin. Jadikan ulun umatnya Nabi Muhammad. Tapi kan kawan, Nabi Musa sudah ditakdirkan Allah sendiri jadi seorang nabi. Qala Allah Ta'ala wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ada sebelumnya teman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari besok. Semalam kalau jelas hari besok itu diantaranya indah sakaratil maut, waktu hendak meninggal dunia. Ya kalau lah, kalau hendak meninggal dunia itu. Nah, makanya orang yang rajin juga mengamalkan zikir la ilaha illallah. InsyaAllah karena waktu sakaratul maut dimudahkan Allah ada di situ. Ada di dalam sebuah hadis ya Allah, ujar Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih. Wahai Muhammad, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu menjadi kawan dan menghibur bagi orang muslim waktunya hendak meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kita awalkan mengucap la ilaha illallah waktu hendak meninggal, tapi direncaki. Nah, di sholat 5 waktu itu jangan ditinggal. Sudah diajari oleh 40 tuh lah. Maka di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu namanya dipanjangkan beberapa harakat itu sesuai dengan kaidahnya itu. Nah, faedahnya adalah diantaranya Allah Ta'ala ampuni dosanya sebanyak 4.000 dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Nah, bahkan ada di nama itu disebutkan untuk orang tuanya juga, untuk keluarganya juga yang ada di rumahnya diampuni oleh Allah. Nah, kemudian ya sahabat ya Rasulullah, kalau orang itu terisi dosa besar kayak apa? Bahkan wali jirani, bagi jiran tetangganya diampuni Allah. Nah, jadi bagus banget sudah sembahyang 5 waktu, jangan ditinggal tuh baca yang zikir kita tentang Rabbil walidayya juga ya Allah. Nah, dicatat oleh Allah Ta'ala termasuk anak tanpa bakti waktu itu. Ya minimal 3 kali. Kalau ada 5 kali dibaca Rabbil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dicatat Allah termasuk anak tanpa bakti lawan orang tua. Nah, kemudian istighfarnya tadi pula hanya la ilaha illallah. Nah, usah kita tambahin nanti la ilaha illallah
din wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah Allahumma barik. Maka itu ada hitungan sendiri. Allahumma barik li barik lana fil maut wa fima ba'da. Jazallahu anna juga bagus ya, dibaca itu jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu dan seterusnya. Nah itulah kita lanjutkan sini. Ya'lam ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, jadi Imam Ghazali anna nafsal ammarata bisu hiya a'dalaka minal iblis. Ketahuilah olehmu wahai sekalian manusia, bahwasanya nafsul ammarah bisu itu lebih hebat menjadi musuh engkau daripada iblis. Iblis itu rival musuh kita, tapi ada yang lebih hebat daripada itu, yaitu namanya nafsul ammarah bisu, nafsu yang senantiasa menyuruh kita untuk berbuat kejahatan. Ini lebih hebat menjadi musuh kita daripada iblis. Nah makanya gimana di bulan Ramadan ini kalau iblis dikatakan bahkan ditenggelamkan di dasar laut, tapi masih aja ada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Bahkan kita pun kadang-kadang kenapa? Karena masih ada namanya nafsul ammarah bisu itu tadi. Inna ma yataqawwa 'alaika asyaitanu bihawa nafsi wa syahwatiha. Sesungguhnya saja menguasai engkau, atas engkau syaitan, oleh syaitan dengan hawa nafsu dan segala kesenangan-kesenangannya. Fala yaghurrannaka suka bil amani wal ghururi di anna min tabi'in nafsi al-amnu wal ghadatu wal rahatu wal fataratu wal kaslunya. Nah oleh sebab itu ujian sidin jangan sampai menipu akan engkau, nafsu engkau dengan angan-angan dan tipu daya hendak ini hendak itu. Karena dari tabiatnya hawa nafsu itu pertama al-amnu, merasa aman, santai jilid dulu. Ada bapak juga kainan jilid sembahyang, padahal sudah azan kan, kainan aja gitu model kayak umur sampai itu masih, padahal belum tentu ada mengkadang bagian jalan kita tuh udah sampai waktu azan, ada bagian hendak menunaikan sholat, pas mandi dalam keadaan meninggalkan sholat. Nah makanya jadi dulu tuh kalau misalkan kita karena ada sesuatu gawian yang bujur-bujur kadang mau ditinggalkan waktu itu dan hendak mengerjakan sholat kita tunda sedikit kan, coba lihat di hati Allah ulun hendak menunaikan waktu sholat di waktunya, tidak ada keluar waktu, bukan ya ini al-amnu tadi tuh merasa aman seakan-akan umur masih ada, padahal belum tentu kita. Nah itu nafsu amar bisu itu, nah itu tuh sifatnya. Nah, kemudian lagi apa di sini warahatu, nah wal ghaflatu, nah lupa, lalai, keasikan lawan dunia, keasikan lawan gawian, keasikan lawan ini, padahal misalkan saja dari itu tuh azan sudah dikumandangkan, tukang azannya pulang ke muadzinnya bagus suaranya, masih dia ada terbuka, maka batantai yang pulang, batantai lawan masjid itu apa yang kan harus ada. Nah warahatu begitu juga, jangan karena tabiatnya hawa nafsu itu adalah senang bersantai-santai. Dengarkan HP, janganlah main HP, macam-macam tuh nafsu. Wal fatratu, dan loyo untuk berbuat kebaikan, malas itu kecenderungan hawa nafsu. Tapi kalau sudah berlamian masjid paling muka dulu. Nah kemudian juga wal kaslu, yaitu dan kemalasan dalam berbuat kebaikan, itu kecenderungan hawa nafsu. Nah, oleh sebab itu ulama menyebutkan tentang tingkatan nafsu ini. Nah, sampai ke yang paling bagus. Yang pertama namanya nafsul ammarah. Nah, nafsul ammarah bisu yang kita lihat. Nah ini nih, ini nambah bahaya benar. Kenapa?
bikin orang hatinya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan bagaimana nafsul ammarah bisu ini antaranya banyak. Apa aja? Yang pertama al-bukhlu, bakhil. Ya Allah, pelit. Waktu juga nanti coba tuh nafsul ammarah bisu juga. Bakhil itu ujar orang Banjar engken baraju, pamalan. Nah, maka apa namanya disebutkan bahwasanya al-bakhilu aduullah, orang yang bakhil itu musuhnya Allah. Walau kana aliman, sekalipun orang itu adalah orang yang alim. Nah, sementara wasakhiyu habibullah, dan orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah. Walau kana jahilan, sekalipun ada orang alim, orang jahil biasa saja, tapi orang yang pemurah, nah itu termasuk orang yang kekasihnya Allah. Ya kalau anak abang guru sekumpul kan, dia jadi sidin badan untuk jadi orang pemurah. Kan dia sidin kalau orang pemurah itu pasti jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pemurah hendak menjadi pemurah, kalau kan pemarah ya aja jadi wali Allah Ta'ala banyak. Nah itu jadi pertama bakhil. Nah ini coba lihat, ada apa lagi? Duit di kantong sama aja tak masuk. Ada nang abang, berarti kalau masa jalanin abang 100, ada nang biru berapa? 50, ada nang hijau, ada jaringan lewat, mana jaringan ribuan. Dan hijau itu pak, ada nang kalau dibuat apa-apa itu ada mobil dikit yang ada aja. Coba ya. Padahal belum tentu kita makanya jalan orang meninggal dunia itu kan apa namanya, tapi istilahnya kada mungkin hidup lagi. Laula harta itu serang jikalau engkau tunda ulun ini satu mat aja telah ada karib satu mat barang niscaya ulun bersedekah. Mau coba ya Allah itu orang itu sedekah karena kayak sembahyang sholat kita salat keberkahan, tapi nak bersedekah di jalan. Nah makanya beruntung orang dulu tiga adalah pesan guru apa namanya guru muksin, ada guru belang di sini, dinai di sini. Kamu jangan bersedekah di sini hari-hari bersedekah apabila kamu punya subuh. Nah di sini misalkan kamu tembak orang di warung, apalagi orang tua, dan misalkan nenek atau orang tua rumah. Dan di sini bayari, kan di sini kamu ada duit bayari. Insya Allah barakahnya luar biasa, Ya orang pemurah ini biarkan di dunia jadi dibalas oleh Allah Taala, apalagi kan di akhirat. Nah, lawan orang pemurah ini, mohon maaf, orang yang non Muslim pun yang rajin bersedekah dunia ini bagi Allah Taala, rezekinya lancar. Tuh ya, tapi karena di akhirat lain biasanya akhirat harus beriman dulu ya Allah, tapi di dunia itu udah diberi oleh Allah. Itu bukan orang muslim, bagaimana kalau itu orang non muslim? Nah, di antara tabiatnya nafsu itu tadi adalah nafsu amarah bisu tadi itu tuh bakhil, ibarat antaranya. Nah, jadi jangan mudah kita dijauhkan daripada sifat bakhil inilah. Bakhil ini ujung-ujungnya ada makmuran kita, seorang pada mau keluar. Nah, jadi kesempatan benar di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sedekah. Ya Allah, nah, karena pahalanya lipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidah tuh menjelang apa? Idul Fitri pulang kampung. Nah, ada nini, ada acil, barang 50.000 seorang. Senang benar kalau ya Allah. Nang patut dibalik tuh, dibalik hikmahnya kepada tatawa. Kayaknya di sini tahun kayaknya pulang aja sini nanti Allah. Tadi doakan sini kan. Nah, kemudian yang kedua adalah
nafsu, apa itu pama, rakus, itu nafsu amalan bisu juga. Rakus mana coba? Memang kecenderungan hawa nafsu itu. Ada kalau hadis Nabi itu, jika seseorang diberi Allah Subhanahu Wa Taala satu ladang emas, satu ladang emas atau sidin aja, pasti sidin hendak bagi ladang yang kedua. Oh, udah bagi sidin Ustaz tiadanya, hendak ini pulang, diberi Allah tadi hendak ini pulang, ada pernah nafsu itu hendak ambil masalah urusan dunia. Pasti hendak ladang yang kedua, diberi ladang kedua, hendak yang ketiga, diberi ketiga, hendak apa sampai seterusnya, sampai kayak terkubur orang itu dengan hatinya sampai mati rapi. Nah oleh sebab itu disesadangannya ya Allah disyukuri apa yang diberi Allah Taala ini, kemudian ibadah itu caranya. Jangan semakin diberi nikmat oleh Allah semakin kufur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benar lagi semalam waktu diisi sepeda motor rajin ke masjid, sepeda motornya buruk aja. Wah ini api diberi Allah Taala tapi mobil ada orang ada sini ada sini mana di malam mobil ya. Aja orang biasanya dia ke masjid 2 hari di sini. Wah ini ada lagi coba ya. Nah harus kita bersyukur lagi tuh, rajin lagi ke masjid. Ya Allah. Nah karena itu nikmat maknawi itu dapat dari Allah itu nikmat maknawi luar biasa itu. Apalagi bisa istiqomah pula, namun benar orang tersebut. Nah paman, rakus, ada juga yang keundangan pastilah membawa plastik. Oh sudah mulai kalau orang makanan makan di hotel misalnya nih, oh mau beraku, mau macil gitu. Ada mainkan mampir ada yang orang. Padahal orang menyediakan itu untuk supaya cukup, mau kada cukup biar kita tanggung jawab ya kan. Ya tapi di sini alhamdulillah ada dapat di sini tahu kita sudah kan. Tapi kada ada coba di YouTube ada itu adanya pada kenyataannya ada alhamdulillah. Nah, ya Allah, asal mulut melihat kan. Tapi ini bahasa kita Banjar gitu. Dan itu jadi paman. Termasuk nafsul amal bisu itu adalah sifat paman. Kemudian yang ketiga al-hasadu yaitu sifat iri dengki. Orang lain dapat nikmat, ia kadang atunjuk marah, sakit hatinya. Kita perlu usahakan melihat orang lain dapat nikmat, senang hatinya. Ayat apa? Nama dari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mun kita kada senang, kita kada ikhlas, sama aja kita kada redha lawan ketetapan Allah dan diberikan Allah lawan siapa itu tadi. Tapi kalau misalkan kita ikhlas, senang, kawan dapat nikmat, ya Allah, dan bersyukur juga, nah insya Allah kita dapat sawab-sawabnya. Kalau kecobahan kemarin ada orang kawannya dapat rezeki bisa beli mobil sehari, ya sudah ya. Terdahulunya sehari itu tuh ya apa ngarannya kawan mobil itu paling apa juga paling korupsi. Tapi sebenarnya tadi korupsi ya. Kedua ini mencari tabeli orang. Coba tuh ya. Nah sifat iri dengki makanya di dalam kitab itu disebutkan idil hasil la yahlu anil kidbi wal ghibati dan selainnya. Karena orang yang dengki itu dia akan sepi lidahnya itu daripada al-kidib berbohong. Banyak orang yang tadi memanggilkan orang karena punya yang pada dalamnya wal ghibah dan membicarakan aib orang. Ini orang yang dengki itu. Makanya akhirnya pahalanya itu habis. Dan makanya akhirnya orang yang iri dengki ini bahkan kada diakui Nabi sebagai umatnya. Dari hadis Nabi itu laisa minni dzu hasadin wala dzu namimatin wala dzu kahadatin wala ana minkum. Bukan umatku yang Nabi orang
dan aku udah lepas daripadanya. Nah, kali pun sudah itu. Jadi namanya mantu melihat orang dapat nikmat, kita ikut gembira. Orang dapat musibah, kita ikut berbelasungkawa atau berduka cita. Jangan sebaliknya. Mobilnya kita berangkat, alhamdulillah. Ini liwat ini. Dia makan dengki itu, maaf iri dengki itu kan, itu saja seprofesi banyak. Yang kita nang sugih, orang sugih nang orang nang terima duit, lalu nang terima duit juga. Kadang-kadang mohon maaf sesama pengurus masjid, ya Allah, ya Allah. Nah, hati-hati ini melihat kawan di dalam nang tampil raja saring, kayaknya bisa wajar. Yang penting kita bersyukur ada yang mau memimpinkan. Urut aja itu dan urut kayak kaum orang sayangi, urut kayak imam tuh sayangi. Jangan sampai kayaknya gara-gara kita ini hampir kalau tahan lagi misalnya kita harus jangan. Karena kaum imam tuh dia luar biasa. Itunya dapat pahala sebanyak orang yang mendengar azan yang imam tuh lah. Namun orang menunaikan sholat begitu apa namanya muazzin di situ juga imam luar biasa. Orang berjamaah di situ dapat pahala sebanyak itu juga terlalu. Hal syukur masjid itu mulkadada nang mensolati lima waktunya sakampungan berusaha. Yang usaha namanya bersyukur ada kaumnya sidina ada nama imamnya syukur alhamdulillah. Dan jadi hati-hati itu. Dan kalau lu bersyukur badan sebenarnya di masjid itu ada kaumnya, ada misalkan imamnya syukur alhamdulillah. Jangan tinggi dengki maksudnya kan. Nanti jangan sampai kita ada senang di situ. Nah, kemudian berikutnya lagi al-jahlu kebodohan yang dipelihara. Sudah ada tahu, udah bodoh, ketujuh orang memprotes. Nah, jadi parah lagi deh. Kemudian juga berikutnya lagi adalah al-kibru. Apa itu? Termasuk nafsu amar bisu. Itu adalah sombong. Sombong itu batul haqi wa dunas, menolak kebenaran dan merendahkan atau melecehkan orang lain. Itu namanya sombong. Coba bayangkan. Sebab-sebab sombong ini banyak. Di antaranya adalah misalkan merasa diri paling baik dan itu daripada orang lain. Coba mohon maaf, iblis tahu Allah musuh kita yang ada di dalam Al-Quran yang kata aduh itu disebutkan iblis itu di mana dahulu itu bahkan disebutkan paling kurang paling banyak taatnya Allah. Bahkan disebutkan jadi pemimpinnya para malaikat. Karena malaikat luar biasa ajub dengan kesalihan kebaikan iblis itu. Tapi gara-gara satu aja, kadang mau patuh lawan Allah, disuruh untuk apa sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Bukan malaikat pada taat, sujud pada taat. Illa iblis kecuali iblis abah wastakbara, abah kada mau wastakbara sombong, kada mau menerima perintah Allah dan merendahkan Nabi Adam. Ujian iblis, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam daripada tanah. Lebih mulia mulutnya Allah daripada Nabi Adam, daripada Adam. Engkau ciptakan aku lebih udah lama dan mulut selalu beribadah kepada engkau. Sementara Adam hanya tidak kenapa disuruh tuh apa namanya sujud doanya. Coba tuh iblis. Nah hati-hati juga Pak ini. Apa lagi? Nah bukan amalnya kayak iblis. Iblis itu paling haram amal solehnya dulu ketaatannya. Apalagi nah mohon maaf jauh badan sedikit mengkafirkan kawan. Sedikit membid'ahkan kawan, merasa aku seorang paling ujur. Orang mengakukan maaf sembahyang tarawih beneran, namun baca salawat al-khalifatul awal, amirul mukminin, dan salawat disalah-salahkan. Coba ya. Merasa aku seorang pokok paling sunnah,
Ampun seorang tukang paling bujur, hati-hati itu iblis itu merasa paling haram daripada Nabi Adam alaihi salam. Kecuali namun sembahyang misalkan orang 5 waktu sehari semalam ujarnya apa namanya 2 aja, nah itu jadi apalah. Kalau sesuatu yang baik aja, walaupun kadang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi baik, Nabi ikhlas saja, Nabi ridha saja, dan itu bukan kewajiban juga. Coba bayangkan, karena macam-macam itu, nangka itu diprotes, kemudian lagi nangka hal-hal yang penting itu diprotesnya, sementara nangka maksiatan ada di mana-mana dibiarkan. Nah oleh sebab itu, nanti apa namanya di antara apa namanya sifat dan nafsul amal bisu adalah sombong. Bahkan jangan bila yadkhulul jannata man kana mithqala habatin minal kibir fi qalbihi mithqala habatin minal kibir. Ada masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi, ada sifat sombong. Nah, itu terlihat di jalan. Jadi jangan mengumpatkan, mohon maaf kalau guru-guru kita jangan diumpati pengajiannya itu, daripada kayak biar terumpat-umpat timbul-timbul di rumah karena menanggur lawan kita. Kadang mau ketakutan dalam sana. Kenapa? Merasa beda aliran. Berarti kan usah diumpati. Lebih baik kita nih ya. Nah jadi bisa mau menghargai orang yang berbeda apa juga. Ada orang yang sembahyang tarawih berapa? 8. Ada ini kalau banyak yang berpikir kalau bahagian ya Allah ini juga menghormati kita juga. Ini hanya sekali pun seorang melakukan itu salah. Nah macam-macam dia Allah. Berarti salah dan menjalankan sahabat makanya Nabi ashabikan juga. Nah makanya ulama-ulama bahari itu apa namanya pada sebaliknya menetapkan hukum itu bukan semawi dewe. Nah kemudian berikutnya lagi nomor 6 yaitu adalah termasuk nafsu amarah bisu itu asyahwatu. Nah syahwat terhadap apa? Maaf diantaranya terhadap perempuan. Ya kalau lah kalau sejalannya jujur kan sejalannya ya Allah ini sejalannya caranya orang tua caranya wali anak beli bini bisa tambah terus saya cuma ada wali cuma apalagi diantaranya nafsu terhadap harta benda dunia. Ya Allah, di hari Jumat terjadi kadang-kadang berdoa dijadikan miskin ya Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mughni ya Mu'in ya Rahim dan seterusnya. Ujungnya al-ghina ya Allah, kayakan kami bihalalika dengan segala halal daripada Engkau, an haramika tapi dijauhkan daripada haram dan seterusnya. Nah, poin intinya disyukuri setelah mana poin yang diberi Allah Ta'ala disyukuri di bawah ibadah atau mana saja. Apalagi syahwat termasuk juga syahwat terhadap pangkat jabatan kekuasaan. Di akhir zaman itu Nabi kayak amanah itu, misalkan jadi apa presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi camat dan seterusnya. Itu kalau sudah dianggap sebagai ganimah harta rampasan perang, artinya keberuntungan. Jadi gubernur misalkan jadi wali kota sebagai keberuntungan, wah katakan udah heboh, hati-hati siap-siap aja tuh. Itu tandanya hari kiamat itu sudah dekat. Jadi dianggap sebagai ganimah harta keberuntungan apa ganimah itu harta rampasan perang asalnya itu. Nah siap-siap karena pacaran bersikap bisa bersikap adil, pacaran paling ujung-ujungnya ya KKN juga. Tapi orang bahari itu kadang kita dipilih ada saja. Dipilih orang karena mengajukan diri kan, tapi dipilih orang. Nah, sampai Sayyidina Umar itu adalah Sidin jadi apa khalifah, caranya kita wajib bersidin lah. Nah, apa namanya ujar orang, wahai Umar, kayaknya setelah dia
wafat, setelah dia meninggal dunia ini, pakai kiai inilah nang cocoknya yang itu Abdullah bukan orang yang alim juga. Ujar Sayyidina Umar cukup ulun aja sudah nang nang mendapatkan ujian nang ini anak manusia yang coba. Wah ini apa? Habis orang anak yang pulang dan seterusnya kacau negara ini, kacau dan segala macam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita pada waktu kita lakukan kita itu di antara baru seperti dari pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, ketiga mulhimah, mutmainnah, radiyah, yang ketujuh kaitan kamilah. Sebutin ini dulu lah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan itu jangan sampai kita terbawa oleh sifat bakhil, sifat amal, sifat iri dengki, sifat kebodohan dan juga sombong dan syahwat itu tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, salah satunya dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan bisa dikendalikan dan kita semua mendapatkan nafsu yang baik-baik dan radiyah dan mudah-mudahan kamilah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulli 'amalin yuqarribuna ila rabbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا توجهنا وفقنا الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في طلب العلم ونشره وفي جميع الطاعات والعبادات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إن كنت أنتبتنا من أهل الشقوة فامحنا واقتلنا من أهل السعادة يا رب العالمين. اللهم يا محيي الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.